Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel TJJ Review. Di kesempatan video kali ini saya akan membahas sebuah power tool yang sudah 2 tahun ini saya gunakan ya rekan-rekan ya. Dan memang beberapa dari rekan-rekan kemarin di komen juga menanyakan mengenai alat ini bagaimana performanya setelah digunakan dari baru. Dan kurang lebih dari baru itu memang saya gunakan kurang lebih ya sekitar 2 tahun ya rekan-rekan ya. Ini alatnya adalah DCA Cordless Riveting Gun. Mungkin buat rekan-rekan yang belum tahu mengenai alat ini adalah alat yang digunakan untuk memasang paku rivet. Ini alatnya otomatis ya, otomatis, enak dipakai, kemudian tidak capek saat kita memasang paku rivet. Beda dengan kita menggunakan tang rivet biasa. Untuk memasang satu paku rivet kita harus kokang 2 atau 3 kali, dikalikan dengan jumlah paku rivetnya, itu akan lama ya rekan-rekan, lama dan lumayan capek. Tapi kalau untuk pekerjaan berat rekan-rekan mungkin harus menggunakan alat-alat seperti ini. Mungkin rekan-rekan bekerja atau mempunyai usaha seperti pemasangan rangka aluminium atau membuat etalase seperti itu. Sebenarnya alat-alat seperti ini wajib ada ya rekan-rekan ya, karena dapat mendukung produktivitas. Kita bisa bekerja lebih cepat dan lebih ringan untuk pekerjaannya. Alat ini memang untuk DCA Cordless Riveting Gun ini sampai saat ini harganya masih stabil ya rekan-rekan ya. Mungkin stabilnya juga lumayan tinggi ya harganya ya. Untuk saat ini sekitar 2.400.000-an untuk harga barunya. Ya memang karena memang alat ini spesialis ya rekan-rekan ya. Maksudnya alatnya khusus. Beda dengan alat-alat seperti Burr Cordless ataupun Gerinda, itu alatnya umum. Hampir semua brand punya jenis alat tersebut. Tapi kalau yang satu ini, yang saya tahu yang ada di Indonesia itu yang merek besar hanya DCA sama Makita ya. Mungkin Dewalt juga ada, tapi kayak sepertinya belum masuk ke Indonesia. Rekan-rekan bisa koreksi jika ada yang salah ya dari keterangan saya tadi. Dan jika dibandingkan harganya untuk DCA ini, walaupun harganya 2.400.000, ini lebih murah, masih lebih murah dari merek Makita. Sebenarnya sih kalau buat pekerjaan-pekerjaan yang banyak, buat industri, kemudian untuk pekerjaan-pekerjaan yang menuntut kecepatan, sebenarnya masih worth it ya dengan harga 2.400.000. Tapi kalau hanya untuk hobi ya memang dirasa memang harganya masih terlalu tinggi. Baik, sekarang kita akan bahas mengenai bagaimana rasanya ini setelah saya pakai 2 tahun. Sebenarnya ya rekan-rekan ya, untuk performanya masih sama dengan waktu baru saya pakai ya. Saya dapat dari baru, jadi saya merasakan performa waktu baru dan sampai sekarang itu konstan untuk performanya. Kemudian yang paling bagus adalah menurut saya adalah baterainya ya rekan-rekan ya. Kalau kita lihat baterainya ini 12 volt. Ini baterainya 12 volt. Ini kalau di paketan alatnya ini adalah 2 ampere. Jadi kapasitasnya besar. Dan baterai dari DCA itu adalah selnya Samsung. Jadi memang awet ya rekan-rekan ya. Awet. Kemudian untuk sekali ngecas ini saya biasanya lama banget ya untuk ngecas ulang. Maksudnya untuk pemakaian dalam satu baterai ini sangat awet sekali untuk pekerjaan, untuk pemasangan rivet. Saya biasanya hampir sekitar 2 minggu saya baru ngecas untuk alat ini, untuk baterainya ya rekan-rekan. Jadi baterainya ini aman, kemudian powernya juga oke. Sampai sekitar 2 tahun juga tidak ada penurunan performa dari baterainya ini karena 2 ampere ya. Kemudian paketan chargernya juga besar rekan-rekan ya. Jadi untuk pengecasan ini juga hanya sekitar 1 jam saja untuk mengecas baterai ini. Kalau yang berkurang dari alat ini setelah saya pakai adalah mungkin hanya baret-baret ya, baret-baret pemakaian ya rekan-rekan ya. Mungkin rekan-rekan bisa lihat di sini baret-baret, kemudian ini tulisannya DCA juga sudah hilang, agak samar-samar karena memang kalau dipakai kan ditaruh sembarang gitu, taruh di tempat, kemudian bergesekan dengan benda-benda kerja. Jadi memang untuk baret pemakaian ini normal lah ya, tapi dari segi performa ini masih oke banget. Ya, jadi menggunakan alat ini itu mudah banget, tinggal kita pencet sekali, kemudian kita lepas, untuk sisa dari potongan paku rivetnya akan keluar. Sebenarnya di sini ada fungsi untuk membuang di bagian pembuangan di sini ya rekan-rekan ya.
Cuma memang saya jarang sekali untuk membuang di sini karena untuk prosesnya kita harus balik seperti ini ya rekan-rekan, supaya pakunya jatuh ke belakang. Ya, tapi saya lebih suka kalau langsung dikeluarkan ke depan. Jadi pekerjaannya juga lebih cepat sih menurut saya. Pada intinya sih selama saya pakai selama 2 tahun ini tidak ada keluhan apapun di mesin ini ya rekan-rekan ya. Untuk indikator baterai di bagian atas di sini juga masih berfungsi banget normal. Kemudian motornya juga tidak ada tanda-tanda untuk lemah ya, masih sama, masih konstan dengan sewaktu baru. Jadi dipakai 2 tahun ini masih oke banget, tidak ada masalah dan belum pernah rusak. Mungkin hanya bagian sini ya rekan-rekan ya, bagian ujung nozzle-nya ini dia memang karena sering banget dipakai jadi sudah agak besar sedikit ya, tapi tidak bermasalah dengan bagian hasil kerjanya. Cuma memang karena keluar masuk terus untuk paku rivetnya jadi agak sedikit longgar, tapi tidak terlalu besar juga, tidak masalah dengan pemasangan. Kemudian mungkin yang di bagian as di sini ini agak kocak sedikit ya rekan-rekan, sedikit banget, tidak mempengaruhi hasil juga dan tidak terlalu bermasalah sih menurut saya, hanya sedikit goyang sedikit saja tapi tidak mempengaruhi hasilnya. Beda dengan mesin bor, kalau mesin bor bagian sini kocak ya udah nanti goyang untuk pengeborannya, tapi ini tidak masalah. Nah, untuk bodi-bodi yang baret-baret ini saya sudah dapat solusinya rekan-rekan ya. Kemarin cari-cari saya sudah dapat casing barunya. Nah, ini casing barunya ini saya dapat dari service center DCA ya rekan-rekan ya. Mungkin rekan-rekan yang mau ganti bodi seperti ini, ganti bodinya saja biar kelihatan baru lagi. Nah, ini solusinya ya, tinggal beli casingnya. Ini mungkin rekan-rekan bisa tanya di service centernya, nanti bisa request untuk casingnya. Jadi kayak handphone ya rekan-rekan ya. Kalau handphone zaman dulu itu kan ganti casing, ini juga bisa diganti casing. Jadi nanti akan saya tunjukkan juga proses penggantiannya, sepertinya tidak terlalu sulit. Oke rekan-rekan, sebaiknya langsung saja ya kita ganti casingnya. Sekalian kita lihat di bagian dalamnya ini ada masalah atau enggak, mungkin ada yang kotor atau apa, sekalian kita bersihkan, kita maintenance supaya nanti performanya dari mesin DCA Cordless Riveting Gun ini akan tetap lancar dipakai sampai seterusnya. Oke, kita akan bongkar dulu, kemudian kita bersihkan dan kita ganti casingnya. Oke rekan-rekan, seperti ini ya kalau kita lihat dari dekat. Untuk penampakannya memang banyak banget goresan. Ini untuk udah baret-baret, untuk tulisan dari DCA nya juga sudah tidak kelihatan. Baik, ini untuk yang baru ya, untuk penggantinya casing. Ini ada part numbernya, di sini tertulis motor housing assembly ya. Baik, kita akan langsung buka. Nah, penampakannya seperti ini, warnanya lebih cerah ya karena memang baru, jadi lebih bagus, lebih bersih. Baik, ini ada mereknya DCA juga, ada rubber grip di bagian pegangannya sama persis, cuma ini kosong ya, nggak ada nomor seri dan spesifikasinya. Nanti kita akan pindah dari yang lama saja. Ini ada tempat untuk stok, dan ini kalau kita buka seperti ini ya untuk bagian dalamnya. Sekarang kita akan bongkar untuk riveting gun yang lama, kita bongkar. Ini skrupnya kita lepas. Kemudian untuk baterainya jangan lupa, ini ketinggalan, harusnya baterai dulu ya, kita lepas. Kemudian di sini ada pengunci ya, pengunci di bagian bawah, dia bentuknya plat. Kemudian tinggal kita buka. Oke, seperti ini. Ini di bagian samping ada bracket, ini kita pindah terlebih dahulu ya. Kemudian ini untuk bagian motornya, ini gearbox ada 2, atas bawah, dan unit utamanya di bagian atas. Oke, di sini kita lihat ada modul-modul elektronik ya rekan-rekan ya. Berarti memang ini memang bagus untuk kualitasnya. Modulnya juga istimewa, ini bagian dalamnya, nggak asal elektrikal biasa. Baik, sekarang kita akan pindah untuk bracket yang lama ya. Ini kita pindah bracket besinya, ini kita pindah ke bagian housing yang baru. Ini ada 2 skrup. Kemudian ini untuk bagian yang lama, ini gear unitnya kita lepas. Nah, di sini ada grease yang keluar seperti ini, kita balikin ke bagian giginya ya rekan-rekan ya, supaya nanti lebih lancar lagi untuk giginya berputar. Kemudian sekarang tinggal kita lepas bracket, kemudian elektriknya kita lepas semua, kita bersihkan dari debu-debu. Kemudian untuk bagian motornya juga kita bersihkan dari gram, dan ini ada pada giginya kita tambah grease
Setelah itu tinggal kita pasang di bagian housing yang baru. Untuk pemasangannya kita pasang elektrikalnya dulu, modul-modul, kemudian ini untuk indikator level baterai kita pasang terlebih dahulu. Oke, setelah itu tinggal kita pasang untuk bracketnya. Jadi untuk kabelnya nanti tertutup bracket. Kita kencangkan, setelah itu tinggal kita pasang untuk motor dan gear unit di bagian tengahnya seperti ini. Kita paskan posisinya, setelah itu tinggal kita pasang untuk gear unit yang bagian atas, tinggal kita pasang sesuai gearnya bertemu di bagian tengah. Baik, setelah itu tinggal kita pasang untuk switchnya, ini switch plastiknya tinggal kita pasang di bagian bawah. Oke, sudah selesai. Sekarang tinggal kita tutup dengan housing bagian kiri. Nah, seperti ini ya rekan-rekan ya. Tinggal kita kunci dulu dengan plat yang tadi. Setelah itu tinggal kita pasang untuk skrup. Skrupnya lumayan banyak ya ini ya. Kita pasang semuanya sampai kencang dan kita tutup untuk bagian penyimpanan sisa potongan di bagian belakang ini. Kemudian ini stiker untuk indikator level baterai. Kita pasang kembali di bagian atas. Kita pasang untuk baterainya. Sekarang kita tes. Oke, sudah berfungsi kembali. Indikator baterainya juga sudah menyala dengan normal. Sekarang tinggal kita lepas untuk stiker yang di housing lama ya. Kita pindah ke yang mesin baru seperti ini. Tinggal kita tempelkan saja ini supaya terlihat untuk nomor seri dan spesifikasinya. Oke, seperti ini kan ya, sudah kembali seperti baru lagi. Di merek DCA juga terlihat lebih bersih. Kalau kita coba nyalakan juga sudah berfungsi. Indikator level baterai juga sudah menyala dengan normal. Jadi ini seperti baru lagi ya. Sekarang kita coba untuk pemasangan paku rivet. Sudah saya siapkan ada 5 ini. Kita akan langsung coba saja. Nah, seperti ini rekan-rekan ya. Masih normal, performanya juga masih oke. Oke rekan-rekan, sudah selesai kita mengganti casing dari cordless riveting gun merek DCA ini, dan tadi sudah kita coba, performanya masih sama persis, sama dengan waktu masih baru. Jadi memang konstan ya rekan-rekan ya, tidak ada perubahan performa, masih oke, powerful, dan setelah diganti casing jadi terlihat lebih baru, jadi mirip barang baru lagi ya rekan-rekan ya. Dilihat juga enak banget. Ini casing yang lama, nanti disimpan saja. Jadi mungkin buat rekan-rekan yang masih ragu, yang pengen beli DCA cordless riveting gun ini, sebenarnya disesuaikan dengan kebutuhan saja ya rekan-rekan ya. Kalau memang rekan-rekan itu pekerjaannya banyak banget untuk memasang rivet dan membutuhkan kecepatan, ya sebenarnya sih masih worth it juga sih menggunakan alat seperti ini, dan akan menghemat pekerjaan kita, waktunya lebih cepat, kemudian tenaga yang kita keluarkan juga lebih sedikit. Oke rekan-rekan, seperti itu untuk pembahasan kita mengenai cordless riveting gun dari DCA ini setelah saya gunakan selama 2 tahun. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah menonton. Jangan lupa diklik dulu tombol subscribe-nya. Yang suka dengan video ini silahkan klik like, yang tidak suka mau dislike juga tidak apa-apa. Sampai berjumpa di video selanjutnya dari channel TJJ Review. Terima kasih dan tetap semangat.